Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Dan sana dimanapun berada, kita ndak basabik namo kadang ndak basabik kala kali kini ko membincangkan tentang masalah warisan di Minangkabau. Warisan secara etimologi, warisan ko berasal dari bahasa Arab, yaitu warisa, yarithu, ihsan, mirasan. Dan berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Ko pengertian warisan secara etimologi. Nah, di Minangkabau warisan ko ada dua macam secara kadangnya. Pertama, warisan dalam bentuk berwujud atau benda, dan kedua warisan yang tidak dalam bentuk berwujud atau imaterial. Nah, kita bicara dulu tentang yang berwujud. Yang berwujud itu adalah harato, yang disebut dengan yang pertama itu pusako. Nah, pusako ko ada dua macam, pusako tinggi dan pusako rendah. Nah, warisan yang kedua dalam bentuk indak berwujud, yaitu sako dan sang sako. Dan pertama tentang pusako. Pusako atau disebut di orang harta pusako. Harta pusako ko adalah bentuk kekayaan dan berwujud atau materi. Seperti yang dijelaskan di muka, pusako ko ada dua macam, pusako tinggi dan pusako rendah. Kalau pusako tinggi itu adalah segala sesuatu harato pusako yang diwarisi secara turun-temurun menurut garis matrilineal. Jadi bukan pencarian dari orang gaya awak atau orang tua awak, tetapi adalah pencarian yang diuruskan turun-temurun. Awak nak tahu apa cara mendapatkan dulu tu. Dari mama turun ke manakan, dari nenek moyang awak dulu saya suak diturunkan secara turun-temurun sampai ke kini. Ko pusako tinggi namanya. Pusako tinggi ko berlaku hukum adat. Biriak-biriak tabang ke sama, dari sama turun ke halaman, dari nenek turun ke mama, dari mama turun ke kemanakan. Ketentuan adat Minang tentang kepemilikan harta pusako tinggi ko adalah sebagai berikut. Tajwa indak dimakan bali, tasando indak dimakan gadai. Artinya pusako tinggi ko indak boleh dijual doh, indak boleh digadai doh. Tapi ada toleransi siko boleh digadai kalau ada hal yang darurat serupa rumah gadang lah katirisan, gadi-gadang alun dapat laki, malu mamaknya, makanya carian laki, nada usaha, ni carian usaha, ni gadaian. Atau mai tabuju dalam rumah, tapi kau nak mungkin di Minangkabau tadi seperti kau lalu rolat bana kau. Jadi pusako tinggi kau tak boleh dijual, tak boleh digadai. Tajwa indak dimakan bali, tasando indak dimakan gadai. Jadi pusako tinggi ko yo indak boleh dijual. Dan kedua pusako rendah. Nah, pusako rendah ko adalah harta pencarian pencarian dari orang gaeknya, dari ayah emaknya. Kalau meninggal ayahnya, tentu yang mewaris itu anaknya, terus seterusnya, sesuai dengan hukum faraid yang diatur di Allah dalam Quran. Surah An-Nisa ayat 7, 8, 9, 10 juga sabaleh itu. Ada juga kasus di Minangkabau, ini pusako rendah, pencari orang gaeknya, agihan ke pihak nampadusi. Kau bisa saja, tapi sarannya adalah tentu Allah diterima di laki-laki. Di laki oleh orang baharato pulo, inya marantau, adiknya atau kakaknya nampadusi, hidupnya susah-susah, anak laki-laki kau nyagi angka, ini tu adiknya nampadusi itu. Kau bisa saja tadi artinya
haknya sebagai ahli waris dalam pusako rendah ko bisa diterima. Tetapi bukan berarti itu pusako tinggi, itu pusako rendah. Warisan nan kedua yaitu sako. Kalau yang pertama tadi kan tentang pusako. Yang kedua ko sako. Sako ko adalah kekayaan orang Minang yang indah bauju itu. Nah nampak dilihat atau imaterial serupa gala datua atau gala penghulu. Ada Minangkabau ko gala-gala datua atau gala penghulu itu diturun-temurunkan secara matrilineal dari mama turun ke kemanakan atau garis keturunan dari ibu matrilineal tadi. Ada juga yang mengecekkan sako ko garis keturunan itu sendiri. Itu maksud sako itu. Kemudian pepatah petit ya. Hukum adat ada sopan santun orang Minangkabau atau Sembang Dobale. Aku yang membedakan orang Minang dengan orang Minang. Nampak dari akhlaknya. Aku sako juga, aku tidak terbojui, tapi dalam bentuk perlakuan. Tapi yang paling terkenal kau tentang sako adalah gala dari seorang penghulu yang tidak boleh diwarihan ke anak, tapi kasih menurut garis keturunan ibu tadi, serupa dari mama turun ke kemanakan atau sebagainya. Dan sana warisan yang ketiga yaitu disebut dengan sang sako. Kalau pertama tadi itu pusako, yang kedua sako, yang ketiga sang sako. Sang sako ko adalah gala nan diagihan kasa seorang. Nang gala ko indak dapat diwarihan dah. Apakah kanaknya atau kamarkannya sendiri. Gala sang sako ko hanya untuk inyu surang selagi hidup. Kalau nyala mati hilang. Jadi sabih ngeong, sabih balang. Di gala tu sang sako ko hanya untuk inyu surang sajonya. Biasanya siapa tu ka orang-orang nan ba pengaruh. Jadi sang sako ko ada dua macam. Pertama gala mudo. Atau maksud sang sako itu gala mudo tu diagihan ke orang nan kamanikah. Karena di Minangkabau dikenal dengan kete banamo gadang bagala. Kalau nyolah menikah malu atau sagan menyebut namanya sabilah galanya. Serupa Sultan Mudo, Malin Sati, atau sebagainya. Itu gala mudo namanya tuh. Nah, nan kedua di sang sakoko gala penghormatan. Sia namagian nan magian lah Rajo Alam Pagaruyung. Kasia ka orang nan bajaso di Minangkabau. Tokoh-tokoh nan banyak perhatian untuk Minangkabau. Makanya Sultan atau Rajo Alam Minangkabau itu magian gala ke orang-orang yang terhormat ko. Buku Direktori Minangkabau di tahun 2012 alah tercatat 21 orang. Yang pertama dia itu adalah Thomas Dias, yaitu konsul dagang Portugis di Patapahan Minangkabau. Agala sang sako yang digengken kalah orang kayo sadagar rajo. Kemudian Tuanku Ja'far ibni Tuanku Abdul Rahman yang di Pertuan Besar Negeri 9 Darul Khusus nya gala yang di Pertuan Maharajo Perkasa Alam Johan Badolat pertama. Adan satarunya. Sang sako ko yang boleh magian itu adalah nan punya peti alubunian. Satu yang putih Raja Alam Minangkabau dari Pagaruyung. Itu tentang sako. Dan sana ambo dalam undang adat Minangkabau yang pernah dipasumpahan dari nenek moyang awak yang terkenal dengan perjanjian atau sumpah sati Bukit Marapalam yang abad nan ka ampe baleh tu di kumpulan ditulis baleh de Asji Azbir Datuk Raja Mangkuto pasal ampe baleh dipanentui ayat ke-89 dan sumpah sati Bukit Marapalam ko nya kecaan adapun bayah Marapalam ko wajib diwarihan jadi wasian ke anak, ke kamanakan, ke cucu, ke kari, ke karabai, kandai taulan sarto kawan seperti orang Minangkabau. Saling balehnya di ayat yang ke-90 akhirnya sia sajo di antara awak
atau anak, cucu, kari, karabai, handetolan, nan maraguan atau manula kesepakatan baik ako. Karena kutu dimakan sumpah bisu qawi, bisu nam maha kuat. Ya sumpah ko nampaknya sumpah dengan nama Allah qawiyun, yang maha kuat. Ay kon tanggung ko aku apa dalam benang ko. Kate hendak bapuju, ke bawah hendak baure, di tengah di kiri kumbang. Akan dapat bencana dari Allah, nanda dapat ditolak dari siapapun jua. Nauzubillah min zalik. Nah, mudah-mudahan pengetahuan dan sekitar yang ada ko, kalau ada yang salah tolong ditukuk jadi beliau bersama. Itu yang dapat mau sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada suka boleh di-share. Terima kasih. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.